Kuma benar-benar murka karena kelakuan biadab Bekori yang membumi hanguskan wilayah selatan. Tanpa ampun, Kuma langsung menghancurkan istana kerajaan hingga memaksa Bekori kabur dan lari terbirit-birit. Dan lalu Kuma diangkat menjadi Raja Sorbet. Yo, what's up para pecinta anime? Gimana kabar kalian semua nakama? Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Nah, chapter 1099 mengungkapkan awal mulanya Kuma menjadi senjata eksperimen Vegapunk. Demi menyembuhkan Bonnie, Kuma rela melakukan apapun. Dia menerima tawaran Vegapunk untuk menciptakan cyborg dari DNA-nya untuk menciptakan pasukan klon yang akan dijadikan sebagai prajurit angkatan laut. Tujuan Vegapunk awalnya hanya ingin mengambil darah dan DNA dari Kuma untuk menciptakan pasukan pacifista. Tapi ternyata Sen Saturnus memiliki ide gila untuk menjadikan Kuma sebagai kelinci percobaan. Dia tak akan melewatkan kesempatan langka ini untuk menciptakan pasukan gila dari ras Bukaner. Nah, apa saja yang terjadi pada chapter 1099? Berikut langsung kita bahas bersama-sama. One Piece chapter 1099 mendapatkan judul Pacifista atau Pecinta Perdamaian. Untuk gambar sampul kali ini masih permintaan dari penggemar. 3 tanuki sedang bermain-main di rambut Oden. Chapter dimulai dengan melanjutkan akhir chapter sebelumnya. Raja Bekori kembali ke kerajaan Sorbet dengan melakukan hal gila dan tak manusiawi. Mendengar berita tentang apa yang dilakukan oleh Raja Kerajaan Goa yang membakar terminal Grey tempat orang miskin gelandangan, Bekori pun melakukan hal yang sama di kerajaan Sorbet. Dia membakar desa-desa di wilayah selatan dan menembak orang-orang yang melakukan protes. Bekori mengatakan jika itu harus dilakukan untuk membuat dan menciptakan kerajaan Sorbet yang menjadi kaya dan indah. Lalu kemudian berpindah ke wilayah selatan. Seluruh desa sedang dilalap oleh api yang dibakar oleh pasukan Bekori. Kuma dengan sekuat tenaga berusaha menyelamatkan penduduk yang terjebak di dalam rumah. Namun sayang masih banyak penduduk yang tak bisa diselamatkan. Dan Kuma pun tak tahan lagi dengan ulah Bekori. Kuma benar-benar sangat murka. Bahkan Bonnie takut melihat Kuma yang tak pernah dia lihat semarah itu. Kuma lalu pergi ke istana kerajaan dan menghancurkan istana dan mengalahkan Raja Bekori serta pasukannya. Bekori pun akhirnya ketakutan dan kabur dari kerajaan Sorbet. Peristiwa ini kemudian diberi nama Revolusi Satu Orang Sorbet. Dan tak lama setelah itu di Marijoa, Sen Saturnus mendengar kabar bahwa ada raja baru di kerajaan Sorbet. Dia pun dikejutkan dengan siapa yang menjadi raja. Kemudian berpindah lagi ke kerajaan Sorbet. Para penduduk menginginkan Kuma menjadi raja. Dan Kuma tak bisa menolak permintaan mereka. Sehingga dia menjadi raja kerajaan Sorbet. Namun Kuma hanya sebagai simbol, dan yang sebenarnya menjalankan kerajaan Sorbet adalah Raja Bulldog yang merupakan raja 2 generasi yang lalu. Lalu suatu hari Bonnie memakan buah iblis Toshitoshinomi secara tidak sengaja. Tiba-tiba saja dia berubah menjadi wanita dewasa, bahkan dia sendiri tidak menyadari telah berubah menjadi dewasa. Sontak saja semua orang pun kaget melihatnya dan mengira jika dia adalah jini. Kuma bahkan sampai pingsan melihat Bonnie menjadi dewasa. Dan barulah mereka menyadari jika Bonnie telah memakan buah iblis yang membuatnya bisa merubah usianya. Lalu kemudian Raja Bulldog mengunjungi gereja bersama ibunya Connie. Raja Bulldog datang membawa kabar buruk kepada Kuma. Dia mengatakan mantan Raja Bekori yang melarikan diri mendapatkan dukungan dari pemerintah dunia. Tersiar kabar bahwa Kuma telah menggulingkannya untuk mendapatkan kekuasaan dan dia sekarang menjadi penguasa tirani yang jahat di kerajaan Sorbet. Dan Bekori lah yang telah menyebarkan rumor dan fitnah itu. Jadi angkatan laut akan meminjamkan pasukannya ke Bekori untuk merebut kembali kerajaan Sorbet dari tangan Kuma. Para penduduk pun ketakutan mengetahui jika Bekori akan kembali ke Sorbet. Mereka yakin jika mereka pasti akan dibunuh. Lalu Kuma pun memutuskan untuk melawan Bekori. Dia akan melakukan apapun untuk melindungi Sorbet. Dia akan menghancurkan Bekori dan tak akan membiarkannya menginjakan kaki di Sorbet. Tapi jika dia melakukan itu, dia tak akan pernah bisa lagi berada di kerajaan Sorbet. Dia pasti akan diburu dan menjadi kriminal. Tapi Kuma tak peduli, dia akan melindungi Sorbet meski harus jadi penjahat. Jadi dia mempercayakan kerajaan Sorbet kepada Bulldog. Dan dia juga menitipkan Bonnie untuk sementara waktu kepada Raja Bulldog. Kuma lalu kemudian berpamitan kepada Bonnie dan menyuruhnya untuk tidak nakal selama dia pergi. Dan lalu kemudian Kuma menemui Bekori secara langsung di tengah laut.
Bekori didampingi armada angkatan laut yang siap untuk merebut kembali kerajaan Sorbet dari tangan Kuma. Melihat kedatangan Kuma, Bekori pun berkata, "Itu dia adalah tirani yang merampas kerajaan dariku. Bunuh dia," teriak Bekori kepada pasukan angkatan laut. Kuma lantas menjawab, "Apa kau tak punya malu? Beraninya kau menampakkan wajahmu di sini." Dan pertempuran pun pecah di tengah laut. Kuma yang sendirian langsung brutal. Dia menenggelamkan semua kapal sendirian dan memenangkan pertempuran itu. Dan setelah kejadian itu, Kuma melarikan diri ke laut dan menjadi seorang bajak laut. Dia memiliki banyak julukan jahat dan harga buronannya yang sangat tinggi karena kekuatannya. Sementara itu, Bonnie tinggal di bawah asuhan Connie di kastil kerajaan Sorbet. Dia berkata jika dia sangat kangen dengan ayahnya. Nenek Connie lalu menjawab jika Bonnie harus mengerti, Kuma adalah seorang pahlawan. Bonnie lalu berkata, "Ketika aku berusia 10 tahun, aku juga akan menjadi bajak laut seperti ayah." Kemudian berpindah ke Kuma yang berkeliling dunia mencari obat untuk penyakit Bonnie. Dia mengunjungi semua pulau untuk menemukan obat, yaitu pulau di mana dia mengirim semua kru topi jerami selama insiden Sabodi. Mulai dari Pulau Torino, Pulau Kuraigana, Amazon Lily, Pulau Langit Witeria, Boyne Island, Pulau Karakuri, hingga Tequila Wolf. Kuma bertanya kepada semua penduduk di sana apakah ada obat untuk penyakit Bonnie. Namun sayangnya tak ada satupun yang tahu tentang obat penyakit itu. Kuma bahkan sampai menangis karena tak ada obat yang dia temukan dan dia sangat frustasi. Lalu akhirnya Kuma bertemu kembali dengan Dragon di kapal Wingranma di tengah laut. Semua pasukan revolusioner berada di sana kecuali Sabo dan juga Koala. Dragon lalu memberitahu Kuma bahwa Ivankov dan Inazuma ditangkap dan dikirim ke penjara Impeldon. Lalu kemudian Beloviti bertanya kepada Kuma, "Kuma-san, saya ingin menjadi komandan tentara timur menggantikan posisi Ginny. Tapi Dragon tak mau memberikan posisi itu kecuali Anda mengizinkannya." Kuma lalu menjawab, "Jadi wanita bermulut buruk ini akan menjadi komandan. Baiklah, aku mengizinkannya," ucap Kuma. Lalu kemudian Dragon berbicara dengan Kuma tentang Vegapunk. Dragon mengatakan jika Vegapunk sepertinya bisa menyembuhkan penyakit Bonnie. Tapi Dragon bilang jika dia tak pernah merekomendasikan Vegapunk ke Kuma karena mustahil bertemu Vegapunk saat dia berada di Pangazar. Namun sebuah kecelakaan baru saja terjadi di Pangazar. Ledakan besar yang dilakukan oleh Caesar Clone membuat Vegapunk harus memindahkan laboratoriumnya ke Pulau Egghead. Dragon mengatakan jika pertahanan laboratorium baru itu masih sangat lemah, jadi kamu bisa pergi dan menemuinya sekarang. Kuma pun menerima saran dari Dragon untuk menemui Vegapunk. Kuma berkata, "Terima kasih Dragon, jika aku berhasil menyembuhkan Bonnie, aku ingin bertarung bersamamu lagi." Dragon lantas menjawab, "Serahkan saja nasib pada hembusan angin kawanku." Lalu kemudian berpindah ke Bonnie di kerajaan Sorbet. Dia belajar bertarung dan bahkan bisa mengalahkan orang dewasa dalam pertarungan tangan kosong. Dan lalu Kuma kembali dan tiba di kerajaan Sorbet untuk bertemu dengan Bonnie. Lalu Kuma kemudian membawa Bonnie ke Pulau Egghead yang masih merupakan pulau musim dingin. Kuma memasukkan Bonnie ke dalam kota agar tidak terkena cahaya matahari. Dan lalu kemudian mereka bertemu dengan Vegapunk yang kepalanya masih besar. Bonnie bermain dengan Sentomaru, sementara Vegapunk dan Kuma berbicara tentang penyakit Bonnie. Vegapunk berkata kepada Kuma bahwa penyakit Bonnie bisa dia sembuhkan. Dia akan menggunakan teknologi sel baru, transplantasi yang belum digunakan di rumah sakit biasa manapun. Namun biayanya akan sangat tinggi, sama seperti pembuatan sebuah cyborg. Vegapunk kemudian menguji darah Kuma dan terkejut saat mengetahui Kuma adalah seorang bangsa Bukaner. Vegapunk lantas bertanya mengapa Kuma datang menemui orang pemerintahan seperti dia. Kuma lalu bilang jika dia mempercayai Dragon. Kuma bertanya kepada Vegapunk apa perbedaan darahnya dengan darah manusia. Vegapunk mengatakan jika sampelnya tidak cukup untuk memberikan penjelasan yang jelas. Mengetahui Kuma adalah seorang Bukaner, Vegapunk lantas berkata, "Kuma, jadilah model untuk pasukan klon yang aku rencanakan untuk dibuat. Selama ini aku sedang mencari orang yang tepat untuk membuat proyek superku ini. Kau sangat sempurna Kuma, aku akan membuat klon dari dirimu dan menciptakan pasukan kuat. Dan aku akan menyembuhkan Bonnie secara gratis." Kuma lalu menjawab, "Aku akan menerima syarat apapun untuk Bonnie. Tapi apa yang akan dilakukan oleh klonmu ini?" Vegapunk lantas menjawab, "Mereka akan menjadi angkatan laut.
Aku akan membuat mereka bisa menembakkan sinar laser untuk mengalahkan bajak laut jahat dan memiliki tubuh yang kuat untuk digunakan sebagai perisai bagi orang-orang yang tidak bersalah. Lalu kemudian berpindah ke Marijoa. Ternyata Saint Saturnus sebenarnya mendengarkan seluruh percakapan mereka. Saturnus berkata, Vegapunk itu, dia tidak tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan ini. Saya punya ide lain, ucap Saturnus. Lalu kemudian berpindah lagi ke Pulau Egghead. Kuma dan Vegapunk masih berbicara. Kuma berkata, awalnya aku berencana menerima syarat apapun demi kesembuhan Bonnie. Meskipun kau seorang iblis, tolong selamatkan dia. Dan jika klonmu bisa menyelamatkan nyawa orang, mungkin inilah tujuan aku dilahirkan, ucap Kuma. Vegapunk yang mendengarnya pun berkata, kamu benar-benar suci. Kuma lantas menjawab, tidak, saya hanya seorang pacifista, yang artinya pecinta perdamaian. Vegapunk lantas menjawabnya, saya suka kata itu, mari kita gunakan itu untuk menyebut pejuang masa depan yang akan kita ciptakan ini. Nah, jadi itulah full lengkap manga One Piece chapter 1099. Asli bikinnya seksi, lihat perjuangan Kuma untuk Bonnie. Oke, sekian pembahasan kita kali ini ya untuk One Piece chapter 1099. Minggu depan gak libur boy. Oke, gue undur diri dan pamit dulu ya. See you next time everybody.